Oke, ketemu lagi dengan saya, di Alfian. Di video kali ini, saya sebetulnya buat satu jenis konten lagi, yakni commentary. Yakni mengomentari isu-isu sekitar atau hal-hal yang sedang viral, yang trending. Dan memberikan sudut pandang saya atau point of view dari saya. Saya pikir ini agak personal, tapi semoga saja ini bisa memberikan sudut pandang lain dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi rubriknya atau serial ini disebut dengan commentary atau bahasa Inggris lah gitu biar lebih keren. Oke, dan menurutku banyak hal sih yang bisa saya bagikan soal itu gitu. Nah, jadi di video kali ini saya kan baru saja melihat atau menonton video yang dibuat oleh Felix Xiao di channel YouTube-nya, dan sekarang masih trending tuh di YouTube. Di video itu Felix Xiao sebetulnya menjelaskan sejarah Baitul Maqdis atau sejarah salah satu tempat di Palestina yang dimuliakan oleh ketiga agama gitu, yang diistimewakan oleh ketiga agama yang kita kenal, agama monoteis terbesar. Nah, di video itu Felix Xiao menjelaskan sejarah, konteks sosial politik, bagaimana Israel bisa terbentuk sebagai sebuah negara gitu. Jadi dia menyebut mulai dari awal sejarah khilafah gitu, khilafah Utsmani, terus bagaimana Yahudi diusir 2 kali lalu, dan hal-hal lain gitu, bagaimana pembubaran United States Perang Dunia Pertama, lalu berubah menjadi setelah Perang Dunia II berubah menjadi PBB gitu, dan yang lain. Untuk lebih lengkap silahkan teman-teman tonton video itu, karena saya tidak mungkin menjelaskannya di sini. Saya bukan ahli itu, tapi menyimak itu bisa membuat teman-teman paham setidaknya sejarah secara umum gitu. Begitupun dengan kondisi sosial politiknya gitu. Saya tidak akan mengomentari dari segi agama, karena barangkali untuk mengomentari persoalan Palestina dan Israel ini memang persoalan yang kompleks sekali teman-teman. Jadi bukan hanya soal agama. Maksud saya di sini bukan orang yang ahli agama dalam tanda kutip, tidak akan mengutip ayat-ayat, tapi yang saya ingin katakan adalah persoalan Palestina dan Israel ini adalah satu persoalan yang kompleks gitu. Tidak bisa dilihat hanya dari kacamata agama saja dalam pengertian itu. Perlu dilihat bahwa ada unsur politik, ada unsur ekonomi, ada unsur yang lain yang bekerja gitu. Oleh karena itu, saya hanya mengomentari video itu gitu. Jadi soal anggap saja ini adalah pertanyaan atau kayak semacam anjuran atau saran dari saya untuk tidak seperti itu gitu. Tidak bagaimana ya mengatakannya. Intinya adalah selepas menonton 2 video itu soal sejarah, saya yang terkesan negatif adalah pada bagian beberapa dimana jadi kalau saya kan alumni filsafat gitu, jadi pada bagian cara berpikirnya sih sebetulnya. Nah, ada bagian dimana Felix Xiao itu mengatakan bahwa sebetulnya orang Yahudi pada dasarnya adalah orang-orang yang serakah, orang yang suka mengolok-olok. Karena punya sifat yang nggak baik. Mereka punya sifat serakah, mereka punya sifat suka ingkar janji, mereka punya sifat pengecut, mereka suka mengolok-olok orang, mereka suka melakukan hal-hal yang nggak bagus gitu ya. Nah, menurutku itu agak saya tidak membela siapa gitu. Saya tidak membela orang Israel atau orang Yahudi gitu. Saya tidak membelanya, tapi yang ingin saya katakan adalah ada semacam sudut pandang yang mengeneralisasi gitu. Jadi kayak semua orang Yahudi itu begini, semua orang Yahudi itu begini. Padahal sebetulnya tidak semua gitu. Intinya adalah itu kesalahan berpikir dari Felix Xiao. Saya tahu kalau
atas dasar agama gitu. Maksudnya agama mengatakan bahwa ya udah itu gitu. Barangkali iya, tapi kan dalam konteks apa Yahudi dikatakan sebagai orang yang suka ingkar janji, suka serakah, suka molok-olok misalnya. Dan konteks apa gitu, itu perlu diteliti lagi, maksudnya perlu ditanyakan lagi gitu. Nah, saya kan sebagai orang yang tidak mudah percaya harus bertanya soal itu kan, karena menurutku cara berpikir begitu buruk. Karena sifatnya politis. Ketika saya bilang semua orang umat muslim itu baik dalam tanda kutip, itu politis karena saya mengeneralisasi gitu. Sama halnya ketika saya bilang semua orang Makassar itu kasar gitu, atau misalnya semua orang Cina itu kikir misalnya, atau semua itu kan stigma negatif kita gitu. Padahal pada kenyataannya tidak boleh seperti itu. Maksudnya kita tidak boleh berpikir generalisasi hanya karena stigma negatif kita yang kita punya gitu. Barangkali umat muslim tidak semua baik gitu. Barangkali tidak semua Cina itu kikir misalnya. Tidak semua orang Makassar itu kasar loh. Maksudnya seperti itu. Itu yang saya ada bagian video itu gitu. Saya tidak menyalahkan dia, itu hanya kalimat yang mesti ini. Saya tidak membela mereka, tidak membela orang Yahudi tentu saja. Saya hanya membenarkan atau menganalisa cara berpikir orang gitu, terutama di bagian video yang viral itu. Soal sejarah saya sepakat sih itu. Sejarahnya memang saya sepakat soal itu. Yang saya tanggapi adalah seringkali kita berpikir tidak kritis terhadap informasi yang benar gitu, sehingga kita terjerumus pada hal-hal yang sifatnya tidak logis gitu. Misalnya menyamakan semua orang, kurang lebih seperti itu. Barangkali itu yang ingin saya katakan. Kalau komentar saya soal Palestina dan Israel, saya sudah menghubungi seorang senior saya, dan kita akan bicara soal seperti apa kondisi atau konflik yang tidak berujung bertahun-tahun. Sudah berapa 3 proses perdamaian dilakukan antara Palestina dan Israel tidak selesai-selesai. Dan kita tentu akan bicara soal bagaimana proses perdamaian di sana, dan bagaimana para tokoh-tokoh perdamaian yang telah dianugerahi peraih Nobel perdamaian misalnya. Kita akan melihat sejarah bagaimana proses perdamaian di sana gitu. Barangkali itu tidak barangkali saya tidak akan menjelaskan soal Palestina di sini. Kita akan membuat video khusus bahas soal itu. Dan terima kasih. Mungkin itu saja sih yang ingin saya komentari dari video Felix Show. Dan selain itu, terima kasih teman-teman sudah nonton. Sebaiknya teman-teman nonton video itu Felix Show, meskipun kalau misalnya teman-teman bukan penganut Islam yang terlalu punya iman yang membara-bara gitu. Setidaknya teman-teman bisa punya latar belakang sejarah gitu. Dari latar belakang sejarah itu bisa teman-teman perluas lagi gitu. Jangan cuma satu sumber saja. Bisa teman-teman baca lagi sumber yang lain atau dalam perspektif yang lain gitu. Jadi dari perspektif orang yang tertindas, orang yang menindas, dan perspektif yang lain. Intinya adalah peluas sudut pandang, karena dengan cara seperti itu kita bisa memperbaiki sikap dan tidak terburu-buru mengatakan sesuatu, tidak terburu-buru mengungkapkan dukungan dan penolakan misalnya. Intinya itu sih. Saya sebenarnya suka sekali video Felix Show itu. Maksudnya mengungkap sejarah Islam dan membuat kita mendarah-darah untuk bersatu lagi. Tapi yang saya takutkan adalah karena saya buat video ini karena saya pikir perlu ada cara berpikir yang mesti saya luruskan, terutama di bagian mengeneralisasi bahwa satu suku atau satu ras begini-begini dan sebagainya. Intinya tunggu video saya soal bahas konflik Palestina Israel dan beberapa sejarah soal proses perdamaian yang terjadi. Karena menurutku ya perang itu bisa mengalahkan orang, tapi tidak akan mampu menyelesaikan masalah gitu. Selalu ada yang tersakiti, dan orang yang tersakiti akan berusaha untuk balas dendam. Dan menurutku
Ya, kita akan bahas di video yang lain gitu. Terima kasih. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau nonton video itu, lihat saja di trending. Video itu sedang trending sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.